Tika berdiri di depan cermin kamar, mencoba menyembunyikan bekas lebam di lengan kiri. Suaminya, Damar, baru saja mengamuk semalam setelah pulang mabuk. Piring pecah, teriakan memenuhi rumah, dan tetangga kembali berpura-pura tak mendengar apapun. Tika menahan napas panjang. Di luar rumah, ia dikenal sebagai istri yang sabar dan ramah. Di dalam rumah, ia menjadi sasaran kemarahan laki-laki yang tak lagi ia kenali. Damar dulu bukan seperti ini. Saat mereka menikah, ia lembut, perhatian, dan rajin bekerja di toko keluarga Tika. Namun setelah toko itu tutup, Damar kehilangan pekerjaan. Rasa rendah diri berubah menjadi amarah, dan amarah berubah menjadi kebiasaan. Sejak itu, ia semakin sering pulang mabuk, meminta uang pada Tika, dan jika tak diberi, ia akan mengamuk tanpa alasan. Tika ingin pergi, namun ada satu hal yang menahannya, keluarganya. Mereka orang berada, dan sejak awal meragukan Damar. Jika ia pulang membawa kabar perceraian, mereka pasti merasa benar selama ini. Tapi batinnya sudah retak. Hidup bersama lelaki yang hanya bergantung, memukul, dan menenggelamkan diri dalam alkohol terasa seperti hidup di ruangan tanpa udara. Suatu malam, Tika duduk di ruang tamu sendirian. Ia mendengar langkah mabuk Damar dari luar. Dengan hati bergetar, ia berbisik pada dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Mungkin aku harus pergi. Tika mulai mengumpulkan keberanian. Setiap kali Damar marah, ia merekam suara dan mengambil foto luka-lukanya. Bukan untuk membalas dendam, tapi agar ia tidak goyah ketika hatinya mulai lemah. Tika tahu, keputusan mengakhiri pernikahan bukan hal yang mudah. Apalagi ketika ia masih menanggung hampir seluruh kebutuhan hidup mereka. Damar semakin bergantung pada Tika dan keluarganya. Bila uang habis, ia memaksa. Bila Tika menolak, ia menuduh Tika pelit, sombong, dan tidak hormat pada suami. Ia lupa bahwa suami harus melindungi, bukan menyakiti. Suatu sore, saat Tika pulang ke rumah keluarga besarnya, ibunya menatap wajah Tika lama sekali. "Kamu tidak terlihat bahagia," ucap ibunya pelan. Kata-kata itu membuat Tika menangis dalam pelukan ibunya. Untuk pertama kalinya, ia berkata jujur. Ia ingin bercerai. Sang ibu tidak marah, tidak menghakimi. Ia hanya menggenggam tangan Tika dan berkata, "Kalau kamu sudah tidak aman, kamu harus pergi." Dukungan itu menjadi kekuatan baru bagi Tika. Ia merasa tidak lagi berjuang sendirian. Malam itu, ketika Damar pulang untuk meminta uang lagi, Tika menatapnya dengan tatapan berbeda. Bukan takut, tetapi siap. Damar pulang dengan langkah sempoyongan, wajah merah, dan suara besar. Ia kembali meminta uang. Tika menolak dengan tegas. "Aku tidak bisa terus membiayai kebiasaanmu," ucapnya. Kalimat itu menyulut kemarahan Damar. Ia menghentakkan pintu, menendang kursi, lalu memukul meja. Namun kali ini Tika tidak mundur. Ia merekam semua kejadian itu dengan tangan bergetar, tapi hatinya mantap. Saat Damar hendak mendekat dengan nada mengancam, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Ayah dan kakak Tika muncul. Mereka memutuskan datang karena Tika tidak mengangkat telepon. Wajah Damar langsung berubah pucat. Untuk pertama kalinya ia terlihat takut. Ayah Tika berdiri di depan putrinya. "Cukup. Dia tidak akan tinggal di sini lagi malam ini." Damar tidak bisa melawan. Ia hanya terdiam, sadar bahwa ia kini berhadapan dengan orang-orang yang tidak takut padanya. Malam itu, Tika mengemasi barang-barangnya sambil menangis, bukan karena sedih kehilangan Damar, tetapi lega karena akhirnya keluar dari rumah yang selama ini membuatnya tenggelam. Tika kembali tinggal bersama keluarganya. Proses perceraian dimulai, dan Damar berulang kali mencoba meminta maaf. Ia berjanji akan berubah, akan berhenti minum, akan menjadi suami yang baik. Namun Tika telah belajar dari luka-lukanya. Cinta tidak boleh menyiksa. Perubahan tidak cukup hanya dengan kata-kata. Sidang berjalan beberapa minggu. Damar datang dengan wajah lesu, tapi Tika tetap kuat. Ia tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan dan bergantung pada seseorang yang tidak bertanggung jawab. Ketika hakim mengetuk palu menyatakan mereka resmi bercerai, Tika menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dadanya terasa lapang.
Ia kembali menjalani hidup dengan tenang, bekerja, membantu keluarga, dan menemukan kembali harga dirinya yang dulu hilang. Ia tidak buru-buru mencari cinta baru, ia hanya ingin mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tika menutup bab kelam dalam hidupnya dan membuka halaman baru dengan langkah yang lebih mantap. Halaman yang tidak lagi diwarnai teriakan, pukulan, atau ketakutan, tetapi penuh kejelasan dan kebebasan. Dalam hidup, tidak ada seorang pun yang layak bertahan dalam hubungan yang penuh luka, kemarahan, dan kekerasan. Cinta sejati tidak pernah menyakitkan, tidak pernah memukul, dan tidak pernah membuat seseorang merasa sendirian dalam rumahnya sendiri. Ketika seseorang berubah menjadi beban yang merusak jiwa dan martabat kita, keberanian terbesar adalah pergi, bukan bertahan. Menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih damai. Karena kebahagiaan tidak datang dari orang lain, tetapi dari keputusan kita untuk menjaga diri, memilih lingkungan yang sehat, dan berani memulai kembali.